Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sandela, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan mengajar di kelas 3 sekolah dasar. Ayo kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Khairul Fuadi Muswar, Revika. Nah, berarti hadir semuanya ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kompetensi dasarnya yaitu 3.4, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan atau makan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. KD 3.5 yaitu menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan atau makan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah anak-anak ibu mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua yaitu setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, apakah anak-anak Ibu tahu apa saja makhluk hidup di sekitar tempat tinggal anak-anak Ibu, di sekitar kita? Wah, bagus sekali, benar. Nah, ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu dapat bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Contoh makhluk hidup di sekitar kita yaitu cicak. Pasti anak-anak ibu tahu apa itu cicak kan? Ya, bagus sekali. Cicak ini adalah salah satu contoh makhluk hidup. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, ayo kita nyanyikan lagu berikut ini. Lagunya berjudul Cicak di Dinding. Pasti anak-anak ibu hafal ya lagunya. Ayo kita bernyanyi. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ayo kita tepuk tangan semuanya. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Cicak di Dinding tadi, apakah anak-anak ibu tahu? Siapa yang tahu apa ciri-ciri yang terdapat di dalam lagu tersebut? Ciri-ciri cicak. Ayo tunjuk tangan, siapa yang tahu? Ya, Alif. Bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Alif.
Nah, ciri-ciri yang dimiliki cicak tadi yaitu dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak itu adalah nyamuk. Nah, coba Nana Ibu perhatikan gambar berikut ini. Ibu minta Nana Ibu untuk menuliskan ciri-ciri yang terdapat dalam gambar tersebut. Nah, yang pertama pada gambar cicak. Cicak hidup di darat. Cicak bergerak merayap di dinding. Cicak makan nyamuk. Dan gambar yang kedua yaitu gambar ikan di akuarium. Ikan hidup di air. Ikan bergerak berenang menggunakan sirip dan lain-lain. Nah, dapat kita simpulkan bersama-sama, ikan dan cicak sama-sama makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup dari kedua hewan tersebut adalah bergerak, butuh makanan, dan lainnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki. Burung terbang menggunakan sayap. Ikan berenang menggunakan sirip dan lainnya. Yang kedua yaitu makhluk hidup itu bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, serangga bernafas dengan trakea, tumbuhan bernafas dengan stomata. Ciri-ciri selanjutnya yaitu makhluk hidup itu tumbuh. Manusia ketika bayi tubuhnya kecil, lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Seperti anak-anak Ibu sekarang, anak Ibu awalnya bayi, terus anak-anak. Sekarang anak-anak Ibu sudah memasuki jenjang sekolah dasar dan nantinya akan tumbuh lagi sekolah menengah, SMA, dan lebih tingkat lagi. Nah, begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya, makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, contohnya pada manusia, ibu melahirkan bayi, ini membuktikan manusia berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Contoh hewan yang melahirkan yaitu sapi, kucing, dan contoh hewan yang bertelur yaitu ayam, cicak, dan lain-lainnya. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu memerlukan makan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup akan mati. Begitupun anak-anak ibu. Pasti anak-anak ibu ketika makan tentu membutuhkan air untuk minum. Begitu juga kita makhluk di dunia ini, makhluk hidup, kita membutuhkan makan dan minum. Selanjutnya yaitu makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, ketika anak ibu melihat sinar matahari, secara spontan kita akan menutup mata karena sinarnya akan menyilaukan penglihatan mata kita. Nah, mungkin itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah ada anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Nina, silakan simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Bagus sekali. Ayo beri tepuk tangan kepada Nina. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu makhluk hidup di dunia ini ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, beberapa contoh makhluk hidup tadi yaitu ada cicak dan ada ikan. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama tadi, makhluk hidup itu tumbuh, makhluk hidup itu berkembang biak, makhluk hidup itu bisa bergerak, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air, dan makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri peka terhadap rangsangan. Nah, untuk itu ibu akan memberikan pekerjaan rumah atau tugas kepada anak-anak ibu. Nah, silakan amati makhluk hidup di sekitar tempat tinggal anak-anak ibu. Setelah diamati, nanti silakan anak-anak ibu buat ciri-ciri yang terdapat dalam makhluk hidup tersebut. Besok kumpulkan kepada ibu ya. Nah, mungkin itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat siang.